Ada Jay Itzes yang diprediksi bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini digadang-gadang bisa membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, usai sudah kualifikasi Piala Dunia leg pertama dan kedua, iaitu perlawanan antara timnas Indonesia lawan Brunei Darussalam, di mana kedua-dua leg tersebut Indonesia telah menang dengan jaringan 6-0 dengan agregat keseluruhannya 12-0. Wow, mantap sekali guys. Jadi hari ini kita nak react kepada satu video dari Cetak Gol IDN dan video ini memang terbaik iaitu tajuknya Darah Keturunan Eropah yang buat Indonesia ditakuti di Asia, starting memberikan naturalisasi timnas. Alright guys, kepada teman-teman yang dah komen banyak berkenaan dengan satu video aku yang menceritakan tentang pemain terbaru timnas Indonesia iaitu Nathan Joe Aon. Hari tu banyak dapat tontonannya dan teman-teman banyak juga yang komen. Terima kasih banyak-banyak guys. Hari ini kita nak lihat satu video ni menceritakan tentang kebanyakan pemain-pemain yang akan dibawa kembali, bukan dinaturalisasi, kerana ini adalah pemain-pemain berdarah warisan iaitu yang ada darah Indonesia guys. Dan video ni dia kumpulkan semua pemain tersebut dalam satu pasukan dan kita nak lihat memang starting 11 yang sangat mengerikan kalau kesemua pemain tu berada dalam satu pasukan nanti untuk Piala Asia guys. Tanpa kita buang masa guys, jom kita react kepada video ni guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tim nasional Indonesia punya daya magnet yang cukup besar untuk sejumlah pemain-pemain keturunan. Hal tersebut nggak terlepas dari proyek ambisius yang dicanangkan oleh sang pelatih Sintayong. Terbaru PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi pemain Venezia yakni Jay Itzes. Hadirnya pemain keturunan Belanda ini akan mempersolid komposisi skuad asuhan Sintayong di Piala Asia 2023. Cetak Gol coba merangkum starting lineup mengerikan tim nasional Indonesia versi pemain naturalisasi dan keturunan sebagai berikut. Proyek naturalisasi yang ambisius. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI sedang gencar membentuk proyek naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan. Sebagian dari mereka sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sang pelatih Sintayong membeberkan alasan kenapa dirinya ingin menaturalisasi pemain. Dia mengatakan kalau pemain Indonesia punya masalah fisik dan juga mental. Sintayong menyebut para punggawa Garuda masih kurang dalam segi postur dan kepercayaan diri. Proyek naturalisasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan federasi. Namun beberapa pihak sempat menentang proyek naturalisasi Sintayong ini. Salah satunya datang dari pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia yakni Joko Pekik Irianto. Pekik Irianto menyarankan Erick Thohir segera meninggalkan budaya naturalisasi. Dia meminta sang ketua umum untuk fokus membina usia muda agar para pemain lokal bisa berkembang. Meskipun begitu, Erick Thohir tetap menjalankan amanat yang diberikan oleh Sintayong. Beberapa pemain keturunan telah disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Uniknya, mayoritas pemain yang dinaturalisasi berposisi sebagai bek tengah maupun bek sayap. Dikutip dari Bola Okezone, Sintayong ingin memperbaiki lini pertahanan yang cukup rapuh. Dia berkaca dari beberapa pertandingan timnas Indonesia yang telah dijalani. Menurut Sintayong, para pemain bertahan Garuda selalu kecolongan menghadapi situasi bola mati. Oleh sebab itu, Indonesia lewat PSSI selangkah lagi akan menaturalisasi bek tengah Venezia Jay Itzes. Arya Sinulinga menilai Itzes punya kualitas yang mumpuni untuk berseragam merah putih. Anggota komite Exco PSSI ini menyebut Itzes merupakan pemain yang berkualitas. Sinulinga juga memuji Erick Thohir yang gak main-main dalam memilih pemain keturunan. Sementara itu, Erick Thohir juga mengaku pemain keturunan Belanda ini punya potensi besar. Dia menilai hadirnya Itzes akan membuat tim nasional Indonesia semakin solid. Dengan Bapak Erick Thohir, Itzes. Penjaga gawang. Juga awang ada guys. Wow. Di sektor penjaga gawang, tim nasional Indonesia dirumorkan akan menaturalisasi Emil Audero Mulyadi. Rumor ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2021 yang lalu. Saat itu PSSI yang masih dipimpin oleh Muhammad Iryawan berencana untuk memperkokoh sektor pertahanan mereka. Namun sayangnya Emil menolak mentah-mentah tawaran tersebut.
Bersumber dari media Sports Indonews, Emil lebih memilih untuk berkarir di Italia. Saat itu fokusnya adalah bisa menembus skuad utama Gli Azzurri asuhan Roberto Mancini. Sayangnya hingga Mancini hengkang, Emil nggak kunjung mendapatkan pemanggilan. Sebaliknya, kiper kelahiran Mataram ini harus kalah saing oleh kiper pengalaman Gianluigi Donnarumma. Kini menurut laporan terbarunya, Emil punya peluang besar untuk berseragam timnas Indonesia. Namun sayangnya ayahnya menyebut jika Emil nggak akan bergabung ke dalam skuad Garuda. Meskipun begitu, PSSI masih punya Ada stok lagi. kiper keturunan mumpuni seperti Cyrus Margono. Menurut laporan berbagai sumber, Margono punya peluang untuk berseragam merah putih. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu staf khusus Kemenpora. Dia mengatakan jika Margono punya kewarganegaraan ganda dan punya paspor Indonesia. Seandainya gagal, timnas Indonesia bakal lebih banyak mengandalkan Hernando Ari. Hernando Ari. Meskipun masih berusia 21 tahun, kiper kelahiran Semarang itu mampu menembus skuad senior. Hernando bahkan mendapatkan pengalaman berharga dengan menjadi starting lineup utama di laga kontra Argentina. Di laga itu dia mendapatkan pujian karena tampil kokoh meski kebobolan 2 gol. Pertahanan. Beralih ke sektor pertahanan, skuad Garuda bisa mengandalkan pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan. Mulai dari Jordi Amat, Shahin Patinama, Sandy Walsh hingga Elkan Baggett. Jordi Amat langsung menjadi andalan Sintayong sejak resmi dinaturalisasi pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya dia sempat terancam gagal membela timnas Indonesia. Alasannya Jordi Amat mendapatkan kritikan keras oleh para penggemar setelah bergabung ke Johor Darul Ta'zim. Beruntung proses naturalisasinya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bersama skuad Garuda, Jordi Amat telah menjalani 7 pertandingan. Pemain kelahiran Barcelona ini bahkan sudah menyumbang 1 gol di laga menghadapi tim nasional Burundi. Sintayong mengatakan kehadiran Jordi Amat telah memberikan dampak positif di sektor pertahanan. Kemudian ada Elkan Baggett yang juga menjadi andalan Sintayong di posisi bek tengah. Pemain berusia 20 tahun ini memang bukanlah pemain naturalisasi. Pasalnya Elkan memilih kewarganegaraan Indonesia saat masih berusia di bawah 20 tahun. Sintayong bilang jika sang pemain punya kualitas yang bagus sebagai seorang bek tengah. Baggett dinilai punya postur yang tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik. Hal ini tentunya membuat Elkan Baggett lebih unggul dari bek lokal lainnya. Sejauh ini pemain Ipswich tahun itu sudah mencetak 2 gol saat membela skuad Garuda Senior. Selanjutnya ada Patinama yang bermain untuk klub Viking FK di divisi utama Liga Norwegia. Pemain kelahiran Belanda ini resmi dinaturalisasi pada awal tahun lalu. Dia sudah melakoni debut perdananya di laga menghadapi Argentina lalu. Dimainkan sebagai bek sayap kiri, Patinama berhasil memberikan warna baru di skema permainan Sintayong. Dirinya cukup disiplin dalam menjaga area pertahanan dari gempuran tim nasional Argentina. Selanjutnya ada Sandy Walsh yang masih menunggu kesempatan untuk debut. Pemain berusia 28 tahun ini dinilai bakal jadi pesaing kuat untuk Asnawi Mangkualam. Sandy Walsh diprediksi bakal segera menjalani debut di laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Pemain dari KV Mechelen ini sangat bersemangat untuk segera membela skuad Garuda di lapangan. Sandy Walsh berjanji akan tampil sebaik mungkin demi membawa harum merah putih. Terakhir ada Nathan Joe Aon yang dirumorkan bakal segera dinaturalisasi. Pemain Swansea City ini sudah menyatakan minat besarnya untuk membela skuad Garuda. Dia bahkan sudah menyampaikan langsung kepada sang pelatih Sintayong. Namun pelatih asal Korea Selatan ini masih belum mengambil keputusan akhir. Pasalnya proses naturalisasi Nathan masih dipertimbangkan oleh federasi dan juga pemerintah. Gelandang. Selanjutnya di sektor lini tengah, timnas Indonesia punya beberapa pemain-pemain naturalisasi. Sebut saja Mark Klok, Ivar Jenner, dan juga Jay Itzes yang bisa menjadi gelandang tumpuan. Klok sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak bulan November 2020 yang lalu. Namun dirinya baru bisa membela skuad merah putih pada bulan April 2022. Pasalnya Klok masih gagal membuktikan garis keturunannya ke FIFA. Setelah resmi berseragam timnas, Klok langsung menjadi pilar penting skuad Garuda di lini tengah. Sintayong sering mengandalkannya sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia. Klok juga punya peran besar membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Berikutnya ada Ivar Jenner yang juga sudah resmi membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Utrecht ini sudah menjalani debut saat laga menghadapi Argentina bulan Juni lalu. Jenner dinilai punya kualitas mumpuni sebagai seorang gelandang tengah.
Sintayong menganggap sang pemain punya potensi besar di dalam skema permainannya. Selain itu, Jenner juga punya pengalaman bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dirinya bahkan sudah mencatat debutnya bersama FC Utrecht di laga kontra Groningen. Namanya bahkan sempat masuk ke dalam daftar skuad di laga pertama Eredivisie musim ini. Sayangnya Jenner nggak diberikan kesempatan untuk debut di laga tersebut. Berikutnya ada Jay Itzes yang diprediksi bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini digadang-gadang bisa membela skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 nanti. Pasalnya Itzes punya rekam jejak yang bagus selama berkarir di Eropa. Bahkan pemain berusia 23 tahun ini bergabung ke klub Serie B Italia yakni Venezia. Dia sudah memainkan 4 laga dan menjadi pilar penting skuad asuhan Paulo Vanoli. Venezia bahkan masih belum menelan kekalahan di Serie B musim ini. Skuad Lagunari bertengger di posisi 4 klasemen dengan raihan 8 poin. Sebelum membela Venezia, Jay Itzes juga pernah bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. 3 musim berseragam skuad Go Ahead Eagles, Itzes mampu mencatatkan 93 penampilan. Pemain kelahiran Mierlo ini bisa menjadi amunisi berkualitas untuk skuad asuhan Sintayong. Selain handal bermain sebagai bek, Itzes juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan. PSSI sebenarnya berencana untuk menaturalisasi Tijani Reinders yang saat ini membela AC Milan. Namun sang pemain menolak untuk bergabung ke skuad Garuda. Hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh salah satu anggota komite eksekutif PSSI yakni Hassani Abdul Ghani. Abdul Ghani menyebut jika mantan pemain AZ Alkmaar itu masih belum berminat berseragam tim nasional Indonesia. Penyerang pula Siapa penyerang? terakhir di sektor lini serang bakal diperkuat oleh sejumlah pemain-pemain kenamaan, termasuk Ilyas Al-Hafd yang dirumorkan akan berseragam timnas Indonesia. Saat itu dia menjadi sorotan setelah membawa bendera Indonesia saat masih membela Almere City. Pemain berusia 26 tahun itu bahkan membantu Almere City promosi ke Eredivisie Belanda. Selain punya darah Indonesia, Al-Hafd juga mempunyai darah keturunan Maroko. Namun dirinya juga sudah pernah membela tim nasional Belanda U20. Saat ini Al-Hafd bermain di divisi utama Liga Armenia dengan memperkuat FC Noam. Dirinya sudah bermain sebanyak 5 laga dan mencatat 1 gol serta 3 assist. Selanjutnya ada Rafael Struijk yang sudah resmi menjadi pemain naturalisasi. Pemain berdarah Belanda ini juga sudah mencatatkan debutnya di laga menghadapi Palestina dan Argentina. Rafael Struijk dinilai punya potensi besar untuk menambah kualitas lini serang timnas. Dia dinilai punya kecepatan dan juga visi permainan yang cukup bagus. Hadirnya Rafael Struijk bisa menambahkan variasi serangan skuad Merah Putih. Alasannya dia punya kemampuan yang mumpuni dengan kecepatan dan visi permainan yang cukup bagus. Dengan pengalamannya membela Ado Den Haag, Sintayong diprediksi bakal terus mengandalkannya. Itulah ulasan starting lineup mengerikan timnas Indonesia seandainya dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan dan naturalisasi. Ya, itu dia guys starting lineup untuk Piala Asia dengan pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain-pemain warisan yang akan dibawa kembali ke Indonesia guys. Banyak juga pemain-pemain yang aku belum kenal lagi, antaranya Jay Itzes tadi tu, pemain baru, dan juga Al-Hafd tadi tu Al-Hafd tu rasanya belum lagi bergabung, tetapi itu satu potensi terbaik lah. Kerana kalau kita lihat pemain-pemain pertahanan yang telah dibawa kembali, antaranya adalah kalau kita lihat Jordi Amat, Elkan Bakot tu semua dah padu guys dan pemain baru Nathan Jo Aon pun adalah pemain pertahanan. Kalau kita lihat sudah cukup pemain pertahanan untuk bahagian belakang, dan seterusnya pemain-pemain serangan pula. Kalau aku tengok pemain-pemain serangan timnas Indonesia sekarang ni sudah ada yang padu, antaranya kita ada Hoki Caraka dan kita ada juga Ramadan Sananta, Dimas Darajat. Semua pemain-pemain tersebut telah menjaringkan 2 gol 2 gol dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini, antaranya yang telah lawan Brunei. Dimas ada golkan 2, Sananta ada 2. Dimas satu hat-trick, Sananta ada 2, and then second leg pula Hoki pula dapat 2 gol. Dan pemain-pemain serangan sekarang ni memang menunjukkan prestasi yang terbaik. Okey, cumanya kalau kita dapat pemain-pemain gelandang atau pemain midfield yang bagus, mungkin boleh memberikan
assist kepada pemain-pemain serangan. Aku rasa pemain serangan tak ada masalah. Cumanya kalau kita dapat pemain midfield yang bagus, lagi bagus guys. Sekarang sudah ada Mark Klopp dan juga Rafael Struijk dan Eva Jenner juga. Rasanya tak ada masalah untuk pemain-pemain serangan untuk menjadikan gol. Okay, yang penting ada assist daripada pemain-pemain di bahagian midfield. So apa pendapat teman-teman berkenaan dengan pemain-pemain naturalisasi dan pemain warisan yang akan dibawa kembali ke Indonesia? Aku rasa wow, hebatlah Indonesia lepas ni. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan starting line up Piala Asia jika semua pemain-pemain cadangan untuk dinaturalisasi dan juga dibawa kembali, pemain warisan yang berdarah Indonesia dibawa kembali? Itu adalah dia punya starting line up. Daripada pertahanan, pemain midfield dan juga serangan, semua dah cukup guys, complete. Kalau kita lihat prestasi pemain-pemain lokal pun terbaik daripada serangan dan juga pertahanan dan juga tengah guys, memang mantap. Okey, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys. Alright guys, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.